لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وهو المجتبى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه المثبتين. اللهم صل على الفاتح مفتاح الحجوب والكشوف والشهود وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita buka kajian kita pagi ini dengan baca suratul Fatihah kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Sayyidina al-Mahdi khalifatihi wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wa sahabati ridwanullah alaihim wa awliyaillah fil alamin والملائكة المقربين ونخص خصوصا الشيخ العلامة سيد أحمد المرزوقي المالكي المكي وإلى روحنا وأنفسنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan kajian Aqidatul Awam. Sebelumnya kita sudah bahas tentang 20 yang wajib bagi Allah, kemudian 20 yang mustahil, 1 yang jaiz. Sekarang kita masuk pada pasal yang kedua, Al-Faslu Tsani fil anbiya'i war rusul alaihim salatullah assalatu wassalam. Sekarang kita masuk pada pasal yang kedua. Ini miringnya ke sini. Ini mohon maaf ya. Bagusnya kan kita di depan ini. Baik. Pasal yang kedua ini tentang para nabi dan rasul, salawat dan salam kepada mereka. Ini bahagian dari akidah yang 50. Kemarin kita sudah masuk 41 ya. 41, 20 yang wajib pada Allah, 20 yang mustahil, 1 yang jaiz. Nah, sekarang kita masuk kepada sifat yang wajib bagi nabi dan rasul yang dikemas dengan ungkapan al-wajib fi haqqihim alaihim salatu wassalam, yang wajib pada haknya para nabi dan rasul. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala arsala anbiya'a dhawi fatana bis-sidqi wat-tablighi wal-amanah. Ini nazam Aqidatul Awam. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus para nabi yang fatana, yang siddiq, yang tabligh, dan yang amanah. Ini yang dikemas dengan ungkapan fal wajib fi haqqihim arba'atu sifat, yang wajib bagi haknya para nabi itu ada 4 sifat. Qala syarih yajibu ala kulli mukallafin an ya'taqida anna lillahi ta'ala anbiya wa mursalin. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nazam tadi itu disyarah dengan wajib bagi setiap mukallaf. Kalau kita bicara ilmu fikih, orang yang mukallaf itu sudah baligh dan akil. Orang baligh dan akil disebut dengan mukallaf. Kalau kita lihat secara bahasanya, orang yang dibebani tugas, kewajiban. Kalau kita perhatikan secara seksama, jika kita masih menggunakan ungkapan mukallaf, orang yang dibebani atau orang yang sudah baligh dan akil, ayya'taqida lillah, dan mesti dia yakin bahwa Allah memiliki para nabi dan memiliki para rasul. Artinya maknanya apa? Mesti juga beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasulullah SAW atau dengan para nabi dan rasul. Kewajiban orang yang akalnya sudah aktif dan dia sudah terhitung baligh, wajib dia meyakini bahwa Nabi dan Rasul itu adalah utusan Allah dan wajib beriman dengannya. Maka terkadang ayat ini sering dibaca oleh imam dalam sholat, amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Ayat ini menegaskan keberimanan dengan para rasul, dengan para nabi. Jadi kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus nabi dan rasul atau para nabi dan rasul. Kalau kita lihat secara seksama, nabi itu ada 124.000, nabi dan rasul itu ada 313, lalu yang wajib kita imani adalah 25 nabi dan rasul. 25 nabi dan rasul yang wajib diimani itu terkait atau include di dalamnya bima unzila ilaihi min rabbih, apa yang Allah turunkan kepada mereka, maka kita juga wajib beriman kepadanya. Maka kalau kita perhatikan rukun iman, ayat ini juga menerangkan itu sebetulnya. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Beriman dengan Allah, dengan malaikat, dengan kitab-kitabnya, dan dengan rasul-rasulnya. Nah, di kalam rasulihi itu include di dalamnya apa yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul itu. Ada kitab yang diturunkan, ada dalam bentuk suhuf, ya, lembaran-lembaran seperti yang Allah turunkan kepada Nabi Adam, Nabi Ibrahim. Kemudian ada dalam bentuk kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Nah, itu semua wajib kita mengimaninya. Wa alaihi an ya'rifa ma yajibu fi haqqihim wa ma yastahillu wa ma yajuz. Oleh karena itu kita berkewajiban, atau orang-orang yang ayya'rifa itu ayya'taqida, atau kullu mukallifin, bagi setiap orang yang mukallaf, dia mempunyai kewajiban untuk mengetahui apa yang wajib pada haknya Nabi dan Rasul, dan apa yang mustahil bagi Nabi dan Rasul, dan apa yang jaiz bagi Nabi dan Rasul. Kesempatan ini
kita coba lihat, fal wajib fi haqqihim arba'u sifat. Maka yang wajib pada haknya para nabi dan rasul itu ada 4 sifat. Ini wajib. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang mau ngaku jadi nabi, nah ini harus dimiliki. Wajib, ini harus ada. Tapi kan kalam la nabiyya ba'd, itu menunjukkan apa? Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Maka kalau ada yang ngaku-ngaku nabi setelah Nabi Muhammad, udah pasti dia sesat. Tapi kalau ada orang ngaku nggak wali, gimana? Sesat nggak? Sesat nggak Pak? Nggak. Kalau ada yang ngaku Al-Mahdi, sesat nggak? Hah? Iya. Apa dalilnya? Ngaku Al-Mahdi. Kalau ngaku-ngaku saja, itu persoalan Bapak percaya atau tidak saja itu. Mana tahu dia sedang jirim, ya kan? Tapi kalau ngaku nabi sudah pasti, itu tidak ada urusannya, sudah pasti. Karena tidak ada nabi setelahku. Tapi kalau ada orang ngaku Al-Mahdi, atau teman Bapak samping saya Al-Mahdi gitu, lalu dia sesat. Nah, artinya hati-hati juga kita bicarakan ini sesat atau tidak sesat. Nah, Al-Mahdi itu kan artinya orang diberi petunjuk. Ya mungkin saja dia dapat petunjuk. Tapi yang kalau dimaksud Al-Mahdi Al-Muntazar, entar dulu, kira-kira begitu. Kalau kita lihat artinya Al-Mahdi itu orang yang diberi petunjuk, maka semua orang yang dapat petunjuk dia disebut dengan Al-Mahdiyin, orang-orang yang dapat petunjuk. Oke, kita kembali ke sini. Kalau ngaku nabi sudah clear urusannya. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ngaku wali boleh saja, karena itu urusan rohani masing-masing. Oke, apa yang pertama? Yang pertama itu tadi sebagaimana disebut di dalam nazam, arsala anbiya zawi fatanah. Yang pertama adalah fatanah. Apa itu fatanah? Kamaluz zakat. Itu kesempurnaan kecerdasan, cerdas. Jadi Nabi itu cerdas. Ada yang bilang Nabi bodoh? Nabi itu cerdas. Nah, ini yang kita mau coba lihat dulu. Bagaimana pemaknaan Nabi cerdas itu? Lalu sebelum kita melanjutkan ini, ada juga kalam Nabi itu disebut dengan ummi, ya, Nabiul Ummi. Pertanyaannya, Nabiul Ummi itu artinya apa? Tidak bisa baca tulis. Oke. Kalau kita cek dalam kategori kecerdasan, orang cerdas itu bisa baca tulis nggak? Tidak mesti. Lalu jika kembali lagi ke dalam kalam ini, Nabiul Ummi, ummi itu makna lainnya adalah orang yang tidak berpendidikan, dalam tanda kutip pendidikan formal. Ada juga yang mengatakan begitu, dan ada juga yang memang tidak bisa baca tulis sama sekali. Nah, saya mau ngajak Bapak Ibu semua untuk sejenak masuk ke ranahnya masa silam itu. Mekah, peradaban Mekah ketika itu sedang berada di puncak. Kemudian Nabi juga pedagang. Pedagang itu ngerti nggak dia catatan-catatan? Ngerti.
Oke. Tapi yang saya mau ajak itu, apa makna ummi sesungguhnya? Ini untuk melihatkan, untuk mengatakan fatonah itu dia berada pada kesempurnaan kecerdasan. Maka kalau kembali kita kepada mana al-ummi, ummi itu artinya apa? Artinya apa? Ummi. Yang di rumah panggil abi ummi siapa? Ummi artinya apa? Ibu. Nah ini dia. Ummi itu artinya ibu. Ummi itu artinya induk. Ummi itu artinya sumber. Nabiyul ummi. Coba kita mau ajak lagi Bapak Ibu semua, 124.000 nabi, 313 rasul, 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Kalam ummi disematkan kepada siapa? Hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak disematkan kalam ummi itu kepada nabi dan rasul yang lainnya. Itu maknanya apa? Maknanya dia adalah sumber. Dia adalah induk. Dia adalah induk, sumber. Kalau masuk kita dalam bab fatonah, maka dia adalah sumber kecerdasan. Itu dimaksud dengan kamal az-zakat atau az-zuka. Sempurna cerdasnya itu. Jadi kalam ummi itu tidak sembarangan. Jadi bukan seperti orang memahami sederhana itu tak bisa tulis baca, bukan itu. Tapi dia adalah induk, dia adalah sang sumber dari sang maha sumber. Karena segala sesuatu itu sejatinya bersumber dari dia. Bersumber dari dia. Kalau kita lihat misalnya hadis Jabir, sebagaimana dikutip oleh Al-Jili di dalam kitabnya, oleh Habib Ali Ahabsi di dalam kitabnya Sumdud Durar, hadis Jabir tentang siapakah yang pertama sekali diciptakan oleh Allah. Kata beliau apa? Nur Nabi Muhammad SAW. Wahuwa min nuri, dan semuanya itu nanti tercipta dari nurnya Sayyidina Nabi SAW. Maka ada diskusi, laulaka falulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflaq, jika bukan karena engkau ya Muhammad aku tidak ciptakan alam semesta. Bahkan alam semesta itu bersumber dari dia. Makanya ada dalam salawat Kutubaniyah, Allahumma ya ahad salli ala Ahmad kutubil mawjudat, kutubi asma'i was sifat. Allahumma ya ahad salli ala Muhammad kutubil mawjudat wal mukawwanat. Kutub al mawjudat wal mukawwanat, dia itu poros penciptaan alam semesta. Dia itu sumber, berasal dari situ, dari sang sumber itu. Maka di sisi lain beliau mengatakan kuntu nabiyyan wa adam baina ma'utin. Aku sudah jadi nabi sementara Adam masih antara air dan tanah. Sumbernya dari dia juga. Dan itu juga lah makna Adam itu suratul Rahman. Suratul Rahman maknanya dari surah yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini pertama, kita kembali ke sini. Maka disitulah kita harus memahami kesempurnaan kecerdasan atau kecerdasan yang sempurna. Kecerdasan yang sempurna itu dia mampu memberikan argumentasi apapun
kepada lawan bicaranya. Maka Nabi itu kalau ditanya, tidak ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Nabi. Kalau tafsir Minangkabaunya, Nabi Muhammad itu disebut ndak ada kusuk dan ndak selesai. Semuanya pasti ada jalan keluarnya. Masih ingat ketika terjadi renovasi ya, Ka'bah, kemudian mau meletakkan batu Hajar Aswad, masih ingat? 4 suku itu bertengkar siapa yang mau akan meletakkan batu Hajar Aswad di tempatnya, dan pertengkarannya tidak dapat solusi karena masing-masing by ego, masing-masing mengedepankan ananiyahnya, sehingga ujungnya sampai pada suatu kesepakatan, ya siapa yang paling dulu masuk ke Al-Haram, dialah nanti yang akan menaruh batu Hajar Aswad. Tiba-tiba yang datang pertama siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu sudah digelari oleh orang-orang Makkah itu dengan Al-Amin, maka mereka percaya. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Nabi? Apakah dia langsung menaruh batu Hajar Aswad ke tempatnya? Tidak. Tapi yang dilakukan adalah bagaimana 4 suku ini berkolaborasi untuk menaruh ini batu Hajar Aswad ke tempatnya. Itu menandakan apa? Menandakan kecerdasan. Artinya tidak meninggikan satu dan tidak merendahkan yang lain, tapi semuanya bareng-bareng. Jadi tidak sembarangan juga. Kalau dia berargumen, argumentasinya pasti logis. Ini kalau orang mau bicara dalam konteks kelogisan, apalagi argumentasinya itu semuanya bersumber dari wahyu juga. Maka dikatakan oleh ayat Quran, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha' wa inna rabbaka hakimun alim. Lalu ada lagi bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Lalu ada lagi ayat wajadilhum billati ya ahsan. Maka kembali kita kepada makna kecerdasan yang paripurna, yang semuanya bisa memberikan argumentasi. Dan argumentasi yang diberikan oleh Nabi itu bukanlah argumentasi yang membuat orang sakit hati. Kan ada orang kalau berdebat, diskusi itu kan ada nyelekit ya. Kadang kalanya dikit, cuman orang sakit hati dibuatnya. Dan kadang ada juga yang urat ini tegang. Kalau bahasa Minangnya, bahasa Tagang ngurek mariah gitu, bahasa Minangnya. Dia berdebat tidak mau kalah. Tapi gaya Nabi itu, kalau dia mau berdiskusi, wajadilhum billati ya ahsan, dia akan berargumentasi dengan argumentasi yang paling baik. Jadi tidak sembarangan. Kalamnya itu tidak kosong. Kalamnya itu bukan sembarang kalam. Kalamnya itu bukan asbun atau omon-omon. Udah jelas. Kalau dalam bahasanya kan banyak itu orang ngasih analog. Nabi itu dia tidak, ini cocoknya disarah dengan tafsir Minangkabau ini. Ini Bapak Ibu nikmatin aja lah tafsir Minangkabaunya. Tafsir Minangkabau itu kalau mau berdiskusi dengan orang, jangan, ini bahasa Indonesia ini nanti Pak Abu yang terjemahnya,
jangan menyonsong air. Artinya kita lihat air di sungai, jangan melawan arus. Kalau melawan arus itu bahaya. Terus bagaimana? Iringi dia, nanti kita nyebrang. Artinya apa? Ada polanya. Jadi tidak sembarang saja. Kadang kan ada kalam kita yang harus dengar, kalam orang tidak didengar. Karakter orang berdebat di situ. Itulah yang Bapak Ibu tonton itu di TV itu, yang sibuk, yang mau dia aja yang benar. Kalau nggak diterima dia all out, ya kan? Pertanyaannya, Nabi kalau berdiskusi dengan orang ada ndak all out? Nggak ada. Kalau dilihat dengan tafsir Minangkabaunya, Nabi itu adalah kusui kemenyelesai, karuah kemampajania. Nah, ini harus diterjemahkan itu. Kusut dia tukang penyelesainya. Ada persoalan dia yang menyelesaikan masalah itu. Kalau ada yang keruh dia yang nanti akan memperjernihnya. Artinya apa? Dia adalah orang yang pemberi solusi. Ada solusinya bagi Nabi. Ada. Oleh karenanya kita diperintahkan untuk mengikuti sang Nabi itu. Kita harus ikut. Yang kita harus ikut itu mana? Nabi itu cerdas. Artinya umatnya juga mesti cerdas. Kalau tadi Bapak menyebutkan bukan hanya soal dia cerdas, tak bisa baca tulis, bukan itu juga, tapi cerdas itu bisa disematkan dalam berbagai hal. Kalau bermedsos, cerdas bermedsos. Kalau berteman, cerdas berteman. Semua yang bisa kita kaitkan dengan itu semua. Yang tidak boleh itu apa? Nabinya bodoh. Kalau nabinya bodoh ada nggak yang ikut? Nggak ada. Nggak ada yang ikut nabinya kalau bodoh. Nah, kembali sedikit kita bicara dalam konteks ummi tadi itu. Kenapa yang dikedepankan ummi, yang diterjemahkan tidak bisa baca tulis? Bukan itu maksudnya, tapi dia tidak menulis gitu. Ayat yang Allah turunkan bukan dia yang nulis. Itu maksudnya apa? Supaya tidak dibilang orang bahwa ayat itu adalah bikinannya Muhammad. Tetapi faktanya juga ada namanya orientalis, namanya Tudor Noldek. Dia mengatakan apa? Quran itu bikinan Muhammad. Quran itu bikinan Muhammad katanya. Itu peneliti Quran dari kalangan orientalis. Dia hanya melihat apa? Dia hanya melihat Quran itu autornya Muhammad. Ada orientalis lain meneliti Quran, ujungnya jadi beriman. Dia enggak. Dia teliti itu Quran, dia baca itu Quran, tapi yang dimunculkannya apa? Apa kekeliruan sang penulis ini gitu. Jadi semuanya ada makna, semuanya ada tujuan. Kembali kita ke sini, wajadilhum billati hiya ahsan. Dia akan berikan argumentasi terbaik. Kalau argumentasi terbaik, alasan terbaik, orang bisa terima nggak? Bisa. Buktinya ketika Hajar Aswad itu kan diterima semua. Ketika Hajar Aswad itu dan semua orang ngaku lewat, oh yang datang adalah Al-Amin. Jadi gelar Al-Amin itu Bapak Ibu itu sudah disematkan kepada Nabi sebelum datang risalah. Kalau orang lain mengatakan apa? Al-Amin itu sudah disematkan kepada Nabi sebelum dia diangkat jadi Nabi. Itu kan
Itu keliru. Kalau kita kasih pertanyaan, kapan Nabi Muhammad diangkat jadi nabi? Hah? Oke. Sudah dibersihkan, apa lagi? Oke. Lalu ada juga berpendapat begini, umur 25 tahun ada juga begitu, macam-macam. Oke. Untuk ini harus kita clearkan. Tadi kita sudah sebut, Nabi pun semenjak lahir itu sudah jadi Nabi dia. Ya, bahkan sebelum dia hadir pun dia sudah Nabi. Nah, jangan dibilang ketika dia sudah fatona itu sudah Nabi dia itu. Tapi kalau kita bicara bab risalah, nah itu beda judulnya. Itu baru 40 tahun. Itu babnya bab risalah. Baru mulai berdakwah secara terang-terangan. Oke, maka Nabi itu mustahil bodoh. Mustahil Nabi itu bodoh. Kalau kita tanya, ada nggak orang ngikutin orang bodoh? Nggak ada orang ngikutin orang bodoh. Nggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, as-sidqu. Apa artinya siddiq? Siddiq artinya apa? Benar. Wa dalilu ala dzalika qauluhu ta'ala wa sadaqallahu wa rasuluhu. Wa qauluhu ta'ala wa sadaqal mursalun. Wa qauluhu ta'ala wadhkur fil kitab Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Nabi itu benar. Nabi itu jujur. Jadi kalam yang muncul dari Nabi itu benar semua. Ada Nabi bohong, ada Nabi tukang hibul, nggak ada. Ada kalam yang tidak benar, nggak ada. Kenapa? Ada Nabi itu berkalam dengan hawa nafsu? Tidak. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalam Nabi itu juga wahyu. Wahyu sudah pasti benar belum? Benar. Nabi itu tidak pernah kalamnya menurunkan egonya, tidak berkalam dengan hawa nafsu, tapi kalamnya berdasarkan wahyu. Kalau kita bicara ulumul Quran, wahyu itu ada dua. Ada wahyu matlu dan ada wahyu ghairu matlu. Wahyu matlu itu Quran al-muta'abbad bitilawatihi, dan itu juga dibaca dalam sholat gitu. Wahyu ghairu matlu itu ada dua, hadis kursi dan hadis nabawi. Itu namanya wahyu ghairu matlu. Maka apapun yang dikalamkan oleh Nabi itu sudah pasti benar. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Allah dan Rasulnya itu benar. Wa sadaqal mursalun. Para utusan Allah itu semuanya benar. Dan ini karakter Nabi, Rasul itu semuanya membawa kebenaran. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, kalamnya selalu benar dan yang dibawanya adalah kebenaran. Kebenaran dari Allah.
Yang dibawanya adalah al-haq, al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nabi itu kalamnya tidak benar, maka orang tidak bakalan ngikut. Kita boleh cek fakta. Orang yang diikuti ternyata kalamnya tidak benar, bertahan enggak kelompoknya? Enggak bertahan. Dia merasa dicurangi atau dibohongi. Tapi coba perhatikan, para nabi dan rasul itu tidak pernah membohongi orang. Tetapi tuduhan yang banyak datang ke dia, tuduhan yang banyak datang, fitnah yang banyak datang. Coba jujur saja ini. Kembali kita kepada kalam tadi. Sebelum datang risalah, semua orang di Makkah itu ada masalah nggak dengan Nabi Muhammad? Tidak. Kalamnya didengar enggak? Didengar. Orang paham, oh itu Muhammad. Kalau Muhammad itu sudah teruji, kalamnya benar, dia dapat dipercaya. Tapi ketika muncul bab risalah, di sini orang diuji. Semestinya orang itu berada dia pada jalur yang benar. Maksudnya jalur benar bagaimana? Sebelum datang risalah dia percaya kepada Muhammad. Tapi ketika Muhammad bawa risalah, dia mulai mempersoalkan. Nah, ini bedanya Abu Bakar As-Siddiq. Masih ingat Abu Bakar Siddiq? Kenapa dia digelar As-Siddiq? Namanya siapa? Abu Kuhafah ya. Abu Bakar Siddiq itu satu ketika Isra Mi'raj Nabi kembali Isra Mi'raj, lalu tiba-tiba dikomporilah Abu Bakar ini. Datang orang Quraisy kepada Abu Bakar. Abu Bakar, menurutmu kalau ada orang yang bercerita dia barusan saja kembali dari Masjidil Aqsa semalam saja, menurutmu gimana? Oh ya, nggak masuk akal. Kamu percaya? Ya enggak. Terus apa kalam berikutnya? Benar. Itu Muhammad sedang berbicara bahwa dia barusan kembali dari Aqsa. Apa jawaban Abu Bakar? Oh, kalau Muhammad yang bicara saya yakin. Karena kalamnya tidak pernah bohong. Kalamnya selalu benar. Makanya itulah cerminannya itu. Kenapa As-Siddiq itu melekat kepada Abu Bakar? Karena sudah melekat di situ. Makanya inilah sahabat Nabi yang melekat kepadanya As-Siddiq itu. Ini kalau kita urai, ini masing-masing sifat Nabi ini ada perwakilannya pada diri sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali lagi kita berikutnya. Ini itu dalil naklinya sudah ada. Dalil aklinya lagi. Kalau Nabi itu kadzib, bohong, kira-kira gimana? Bisa diterima akal nggak? Nggak bisa. Itu yang disebut dengan mustahil pada akal. Nabi itu bohong. Nabi itu pembohong. Maka lagu dangdut itu nggak cocok untuk Nabi. Kamu pembohong gitu ya, nggak cocok. Karena itu mustahil. Mustahil. Nah, ini mesti kita yakinkan
Dan kita mesti beriman bahwa Nabi itu tidak pernah bohong. Kalau Nabi bohong mustahil itu, berarti dia nggak Nabi. Kalau kalamnya tidak benar berarti tidak Nabi, nggak Nabi. Makanya coba kita perhatikan, semua tutur kata Nabi itu benar semua. Ada di sini yang mahasiswa hadis. Hadis itu kan kalam Nabi ya. Ada enggak kalam Nabi itu yang salah? Di dalam ilmu hadis itu kan ada dua teori. Namanya naqdus sanad wa naqdul mutun. Kritik sanad dan kritik matan hadis. Tapi ada enggak kritik kalam Nabi? Tidak ada, bukan kalam Nabi yang dikritik. Tapi yang dikritik sanadnya, siapa yang membawa berita itu siapa. Lalu ketika masuk dalam matan, ini matannya lafzi atau maknawi, orang akan lihat begitu. Oke. Ini yang kedua. Yang ketiga, at-tabligh. Apa arti tabligh? Menyampaikan. Wa dalilu ala dhalika qawluhu ta'ala ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wa qawluhu ta'ala rasulan mubashshirina wa mundhirina li'alla yakuna lin-nas 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Ini argumentasi. Nabi itu tugasnya apa? Menyampaikan. Yang disampaikan apa? Apa yang Allah turunkan kepadanya. Karena Nabi kita adalah Nabi akhir zaman, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang disampaikan kepada kita adalah apa yang Allah turunkan kepadanya, yakni Al-Quran. Ada anak Nabi itu nutup-nutupin? Gak ada Nabi itu nutupin. Semua yang Allah turunkan kepada Nabi itu kita singkat zahir batin, itu wajib disampaikan oleh Nabi. Kalau bahasanya, kalau kita kontekstualisasikan, tidak ada satupun yang ditutup-tutupi oleh Nabi. Maka mustahil Nabi itu kitman. Kitman itu apa? Tidak mau berbagi, tidak mau menyampaikan. Mustahil itu. Maka Nabi semuanya disampaikan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balligh ma unzila ilaik. Sampaikan apa yang diturunkan kepadamu. Maka tidak ada yang ditutup-tutupi. Semuanya disampaikan. Soal petunjuk dan tidak dapat petunjuk itu soal lain. Nabi hanya disuruh untuk menyampaikan. Masih ingat ada salah satu asbabun nuzul tentang innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ketika pamannya Abu Talib ya, kemudian turun ayat itu, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Urusan hidayah itu urusan Allah. Terus Nabi apa? Hanya menyampaikan. Nah begitu juga turunannya warasah para nabi, itu tugasnya menyampaikan. Jadi tidak perlu emosi pula kita kalau orang nggak bisa terima. Ya biarin aja, tugas kita sampaikan. Ya, sampaikan risalah, sampaikan apa yang Allah turunkan. Terus apa lagi? Sampaikan juga kabar gembira dan kabar petakut, ancaman. Jadi para nabi dan rasul itu bawa kabar gembira dan bawa ancaman.
Kabar gembiranya apa, ancamannya apa, itu harus disampaikan. Maka muncul ungkapan hadis Nabi, kul haqqa walau kana murra, kalamkanlah kebenaran itu walau pahit, harus disampaikan. Nah, itulah sunnah Nabi SAW. Wala yatimmu tabshir wal indar illa bitabligh. Kesempurnaan menyampaikan kabar gembira dan ancaman itu kecuali dengan tabligh, harus disampaikan. Kalau disampaikan baru sempurna. Oh, berarti ada kabar gembiranya, lalu ada kabar petakutnya. Itu Nabi SAW. Jadi karakter Nabi itu selalu menyampaikan kebenaran. Maka karakter pewaris Nabi itu selalu yang disampaikan kebenaran. Maka ulama-ulama itu semestinya menyampaikan kebenaran-kebenaran. Taklim itu menyampaikan kebenaran-kebenaran, bukan membodoh-bodohi gitu. Ada Nabi membodoh-bodohi orang? Tidak ada. Tidak ada. Yang disampaikan selalu bisa diuji. Yang disampaikan amar Allah, yang disampaikan wahyu Allah. Oke, itu tadi bunyi apa itu? Satu lagi. Kita persingkat saja. Yang keempat, al-amanah. Apa arti amanah? Orang yang dipercaya. Wa dalilu ala dzalika inni lakum rasulun amin. Itu yang tadi disebut dengan gelaran al-amin. Sesungguhnya bagi personality Nabi itu ada al-amin, dipercaya itu. Wa qaulu ta'ala innallaha la yuhibbul kha'inin. Mungkinkah Nabi itu khianat? Gak mungkin. Mustahil pada akal kalau Nabi itu khianat. Coba bayangkan, dia Nabi tapi khianat, kira-kira ada yang ikut nggak itu? Enggak. Ada dua ayat, satu menerangkan beliau amin, satu menerangkan innallaha la yuhibbul kha'inin. Allah tidak suka orang yang berkhianat. Kalau Nabi itu khianat, ya nggak mungkin Allah nggak suka. Ya kalau Allah nggak suka berarti dia nggak Nabi, kira-kira begitu. Karena Nabi itu kan kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karenanya kewajiban kita mengikuti Rasulullah SAW itu beriman kepada sidna Nabi SAW itu. Jadi kan amanah itu include kepada apa? Aqwal, af'al, ahwal. Perkataan, perbuatan dan kondisi. Itu pasti ikut itu. Nah, inilah kewajiban kita selaku umat Islam, wajib mengetahui begitu. Dan 4 sifat ini yang wajib bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau luar dari 4 ini berarti dia bukan utusan. Jadi kalau bapak ibu mau jadi nabi, syaratnya 4 ini. Ya kan? 4. Itu kira-kira ada yang perlu didiskusikan? Ya. Assalamualaikum. Terkait dengan sifat tadi, Pak. Berarti kalaulah Nabi itu sifatnya Nabi, berarti mustahil bisa sempurna seperti Nabi bagi manusia, karena salah yang disampaikan manusia aja bisa keliru. Bagaimana dengan pengakuan tadi wali kita? Apakah karena dia menyatakan dirinya wali, atau memang jamaah atau masyarakat atau komunitas yang mengangkat dia menjadi wali? Oke, ini pertanyaannya menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab dulu. Wali itu diangkat oleh siapa? Yang disampaikan oleh Bapak tadi, ada orang yang
berpendapat begitu. Sebelum saya jawab itu, saya mau cerita dikit dulu. Dulu pernah ada kajian di satu tempat, lalu ngaji hikam. Ya, yang baca ini orangnya pintar-pintar, Pak, doktor, profesor. Tapinya tanda kutip. Lalu dia kalamkan apa? Wali itu adalah kesepakatan orang kalau dia wali. Sama yang tadi itu. Orang mengatakan dia wali karena masyarakat sudah sebut dia wali. Itu wali kota itu. Hah? Wali nagari itu. Kalau di Sumatera Barat. Wali itu diangkat Allah. Bukan manusia. Bukan wali karena manusia wali. Enggak. Kalau wali diangkat Allah, babnya apa? Babnya ruhani. Makanya ketika dikatakan, ini Bapak ini duduk sama Pak Abu, tiba-tiba Pak Abu mengatakan, saya wali. Terus Bapak mau ngapain? Enggak percaya, masa Pak Abu wali? Di sini dia, karena dia ukur, lihat yang zahir. Kan nahnu nakumu bidzawahir wallahu yahkumu bis-sarair. Secara zahirnya nggak mungkin. Tapi kan wali itu bukan urusan bapak, bukan urusan yang lain, bukan urusan mungkin dan tidak mungkin versi kita. Tapi wali itu mau-maunya Allah. Allah yang mau dia jadi kekasihnya. Mau dia tidak kelihatan soleh, ya kan? Kan ada juga wali-wali Allah itu kan kadang banyak nyamar. Karena dalam pikiran kita itu apa? Wali Allah itu begini. Itu namanya itu wali yang diangkat sendiri itu yang kata Bapak tadi itu. Enggak, urusan wali itu bukan urusan persepsi orang. Nah, terus bagaimana sikap kita kalau ada orang mengatakan saya wali? Yang pertama, kalau kita nggak ngerti ilmu kewalian, diam. Kenapa? Kalau benar dia wali, kita tidak percaya, kita maki-maki, endingnya apa? Man adza waliyan faqad azantu bil haram. Siapa yang menyakiti waliku, aku umumkan perang kepadanya. Oh, bahaya urusannya. Dan bab itu kan bab rohani. Bolehkah MUI mengeluarkan fatwa ketika Pak Abu mengatakan saya wali, lalu dikatakan Pak Abu sesat? Enggak, ini soal kalau Pak Abu dia bilang dia wali lalu Bapak Anda percaya, udah cukup nggak percaya saja. Nggak perlu pula dikeluarkan fatwa Pak Abu sesat gitu kan. Nah, jadi ini satu hal, selama seseorang itu tidak mengatakan dirinya nabi, kita ya kalau setuju, percaya atau tidak itu kembali ke kita. Makanya hati-hati bab kewalian ini, karena bagi kita kan bab wali itu yang dia bisa terbang, lalu dia bisa jalan di air kan, atau toyul ar, melipat bumi, atau bahasa lainnya ada keramat-keramatnya. Itu yang ada dalam pikiran kita, padahal tidak begitu. Kekasih Allah itu, kita kasih indikator sederhana, kekasih Allah itu kalbunya selalu terhubung kepada Allah. Kalau dibelah itu kalbunya, dadanya isinya itu kalam Allah aja, Allah. Macam-macam. Jadi kalau hanya pengakuan saja begitu. Tapi kalau sudah nabi kan sudah jelas dulu nabi ya ba'di. Hatta mengatakan al-mahdi pun ada. Nah, kalau kembali kita kepada kalam al-mahdi, artinya orang yang diberi petunjuk, dan orang-orang yang disebut dengan al-mahdiyin,
Nah, di sini kita mesti hati-hati juga. Ya kalau nggak percaya nggak apa-apa. Karena kan banyak kan Mahdi. Banyak kan Pak? Ada di Pakistan. Siapa? Muhammad Qasim kan? Itu sudah banyak bayat-bayatnya juga. Lalu ada yang dulu yang Ahmadiyah itu, dia sudah bayat-bayat juga banyak. Nah, terus bagaimana kita menyikapinya? Ya nanti begini, sebelum datang yang asli, yang KW itu banyak muncul. Sebelum Fajar Shadiq, Fajar Kazib dulu. Nah, kita hati-hati di situ. Maka untuk cek benar atau tidak, ya tanya ke kolbu. Tanya, dia akan tahu itu terkoneksi. Gitu Pak, kira-kira ya. Oke, masih ada lagi? Oh ya, pas satu sudut sini, satu sini, terakhir ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita tahu kan Nabi Muhammad itu kekasih Allah. Iya. Di masjid-masjid itu kan ada kalimat Allah Muhammad, Muhammad. Kecuali di Mekah. Di Mekah hanya Allah, jangan ada Muhammad kan itu. Ustaz ya. Yang Ya terus aja dulu. Nah. Berkaitan dengan manusia yang mulia di dunia ini hanya Nabi Muhammad. Tidak ada selain itu. Dan antara zikir dan salawat itu Allah menunjukkan kita untuk bersalawat dan Allah akan gantikan. Itu gimana Ustaz? Apakah kita lebih bagus berbanyak bersalawat atau berzikir? Satu itu. Kedua, tadi kaitan dengan Ustaz bilang kita hidup ini jangan melawan arus. Kita hidup ini jangan melawan arus Allah. Dan kita tahu hukum yang ada di Indonesia ini ada melanggar aturan Allah. Mohon maaf Ustaz, saya juga ada darah Minang. Kenapa hukum waris itu melanggar aturan Allah? Oke. Baik. Ini menarik. Kita cek. Di masjid-masjid ada kalimat Allah Muhammad. Allah Muhammad. Di Makkah ada enggak tulisan Allah Muhammad? Allah saja. Di mana Pak? Di Makkah saya Allahnya Muhammad ada. Serius? Keliling saya lagi Muhammad tulisan nggak ada. Besok lihat lagi ya. Besok lihat lagi. Oke. Tapi poinnya bukan di situ. Poinnya adalah ada zikir, ada sholawat. Mana yang prioritas? Dua-duanya. Zikir dan sholawat. Ya. Lalu kenapa ada nama Allah dan Muhammad? Itulah bahagian dari makna kalam Allah, wa rafa'na laka dzikrak. Kami tinggikan penyebutanmu. Setiap kali nama Allah disebut, maka nama Muhammad ada di situ. Itu menandakan apa? Menandakan bahwa dia adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap zikir mesti ada salawat. Zikir ada salawat. Zikir itu akan membakar dosa, agak panas, ademkan dengan salawat. Begitu. Oke, itu sederhananya begitu. Lalu yang kedua, mesti ngikutin hukum Allah. Ya. Tadi Bapak nyinggung soal waris di Minangkabau. Nah, ini jangan salah kaprah. Di Minangkabau itu ada dua waris, ada pusako tinggi, ada pusako rendah. Kalau pusako rendah itu wajib ikutin aturan waris. Kalau pusako tinggi dia punya kaidah tersendiri. Dari mama turun ke kemenakan. Itu bukan harta pencarian orang tua. Yang waris itu yang mana? Harta pencarian orang tua kita. Itu yang diikuti alur hukum waris. Nah, itu bisa kembali lagi kepada seminar tentang kewarisannya 86 atau tahun berapa itu di Tanah Datar itu. Ada Buya Hamka di situ. Termasuk diskusi itu. Maka solusinya begitu. Jadi melihat waris di Minangkabau itu begitu. Tidak bisa dipaku rata semuanya, tidak. Karena yang mama turun ke kemenakan itu dia jalur jelas dari jalur ibu semua itu. Begitulah cara orang Minangkabau untuk menjamin kehidupan kemenakannya.
Jadi tidak boleh ada orang di Minangkabau itu yang minta-minta. Dan itu juga spiritnya salah satu. Minangkabau itu dari dulu itu tidak pernah ada panti asuhan. Hadirnya panti asuhan di Minangkabau itu sebetulnya penghinaan untuk orang Minang. Jadi ngegas kan? Memang begitu. Karena dia punya tanggung jawab. Oke, kita kembali kita persingkat yang tadi bab waris. Bab waris itu ada ketentuannya. Kalau harta pusako randa di Minangkabau itulah harta pencarian ayah dan ibu. Yang diusahakan oleh ayah dan ibu itu wajib dibagi sesuai dengan aturan waris. Wajib itu. Tapi kalau harta pusako tinggi, ini sudah ada aturannya tersendiri. Oke. Tapi di Pariaman itu waris itu hanya berlaku untuk perempuan saja, Ustaz. Laki-laki nggak dapat. Ini kita tadi ini babnya adat. Pusako tinggi itu adat. Ia turunnya ke kemenakan, tapi kemenakan itu yang prioritasnya yang mana? Prioritas itu perempuan. Kenapa perempuan? Nyo tampe kami minta makan, lita pari minta makan kian. Oh, jadi bahasa Minang, maaf ya. Orang Minang itu kalau dia laki-laki, dia pasti prioritasnya perempuan. Makanya di Minang tuh tidak ada kamar untuk laki-laki, nggak ada, Pak. Kamar itu hanya untuk perempuan. Oh, itu panjang lagi ceritanya. Nah, panjang ceritanya. Oke, kita kembali ke sini. Kita kembali ke sini. Ala kulli hal, kita wajib mengimani Nabi, para Nabi dan Rasul, dan kita harus meyakini bahwa Nabi dan Rasul itu dia fatanah, Nabi dan Rasul itu dia siddiq, Nabi dan Rasul itu tabligh, Nabi dan Rasul itu amanah. Semoga sifat para Nabi ini bisa kita teladani sebagai umatnya. Tentu kita harus ikutin jalurnya. Berkalamlah dengan jujur, lalu jadilah orang yang cerdas, jadilah orang yang tabligh, lalu jadilah orang yang amanah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.